Ya, kembali lagi tentunya di program Bukan Perempuan Biasa bersama narasumber kita, bintang tamu kita yang sangat luar biasa ini, Kak Ya, Lia. siap jadi malu-malu. Iya. Tapi by the way memang apa ya, bukan termasuk tetangga juga kita ya, Iya, sama-sama dari iya. Kabupaten Seberang ya. Sama-sama. Oke, seperti Iya. itu. Ya, ini berbicara tentang aktivitasnya ini Kak Lia. Saya dapat lagi informasi yang lain nih, bahwasanya Kak Lia ini terlibat juga dalam gerakan yang sifatnya kerelawanan yang Iya. pesisir begitu. Iya. Ini Daerah lengkap. Das. Oh, das ya? Oh, Iya, das daerah ini, aliran iya. sungai. Iya. Itu seperti apa sih, mungkin bisa dijelaskan di rumah? Saya juga penasaran sih. Ayo. Iya, jadi terkait relawan atau komunitas daerah aliran sungai bersama dengan teman-teman tentu saja penggiat Das Jeneberang. Saya ini hanya bagian kecil dari kawan-kawan yang memang menggeluti sebagai penggiat daerah aliran sungai. Tapi kemudian dalam kerangka itu saya kemudian ambil bagian, salah satunya adalah mengajak warga untuk tidak membuang sampahnya ke sungai, bahwa sungai juga harus dijaga dari sampah-sampah, sehingga masyarakat kita ajak untuk tidak membuang sampah di sembarangan. Dan hal lainnya adalah kan pada umumnya ada warga yang hidup di daerah-daerah das. Mereka adalah tergolong dari warga-warga yang MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, kita kemudian masuk mendampingi itu, bagaimana mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi yang kemudian bisa mengangkat standar ekonominya, dan mengajak mereka sebenarnya untuk pindah dari daerah das, karena itu berbahaya buat mereka. Tapi kemudian ya itu butuh proses sebenarnya. Makanya alhamdulillah dengan program khusus misalnya di Kabupaten Goa dengan daerah aliran sungainya yang berada di Tompok Balang, yang dimukim sekitar 42 atau 40, ya sekitar 40-an kakak, itu akan kita ajak untuk bergeser dari daerah aliran, pindah ke tempat yang lebih aman. Ini baru-baru saja kita bahas dengan pemerintah Kabupaten Goa oleh Bapak Bupati. Kita akan konseng menata pemukiman das itu dengan 3 segmen. Segmen Tompok Balang, mereka-mereka yang hidup di daerah das Tompok Balang, dan Sungguh Minasa dan Pandang-Pandang. Itu akan kita tata supaya mereka nyaman hidupnya dan tidak dalam kondisi terus-terus terpantau bahaya kalau banjir. Kemarin ini kan banjir di Goa itu akhirnya yang menerima dampak paling besar itu kan daerah aliran sungai. Betul. Nah, sehingga kita konsentrasi ke situ, di mengajak warga untuk kemudian bagaimana mereka tidak hidup dalam ancaman bahaya dan lain-lain, sampai pada mengedukasi mereka bagaimana tanda-tanda misalnya kalau ada bahaya. Betul, Jadi betul. kan kalau misalnya Bisa dikatakan mitigasi ya, seperti mitigasi. itu. Misalnya kalau das Jeneberang misalnya mau meluap, mau dilepas dari hulu, itu kan ada kode, ada penyampaian. Nah, sehingga mereka diajarkan bagaimana mereka juga bisa mengantisipasi bencana sedini mungkin. Betul. Sebelum terjadinya bencana. Nah, itu. berbicara tentang kalian nih yang seabrek kegiatannya, pokoknya banyak sekali Masya Allah, dan semuanya sangat berdampak positif serta menginspirasi untuk masyarakat. Bukan cuma menginspirasi perempuan, tapi untuk semua gender ya, dan untuk semua usia, seperti itu. Berbicara soal aktivitasnya kalian sebagai fasilitator, itu bagaimana memberikan penguatan mungkin atau edukasi terhadap masyarakat yang ada di lapangan, seperti itu? Iya. Sebelumnya saya mau bilang, saya salah satu dari perempuan yang hebat. Saya mungkin dah hebat, tapi mungkin adalah yang bisa dilakukan, karena saya selalu berpikir bahwa baiknya kalau kita bermanfaat untuk orang lain. Pemirsa, kali ini sangat rendah hati ya, sangat humble. Dengar tadi kan? Iya, jadi
saya selain misalnya terlibat di kotaku untuk penuntasan kumuh, lalu di agen SPAK oleh lembaga YKM Guata. Jadi saya direktur YKM Guata yang bergerak di penguatan kapasitas perempuan. Nah, selaku misalnya saya fasilitator, bergerak di fasilitator itu, kita kemudian senantiasa melakukan pendampingan di tingkat masyarakat, mulai dari penguatan kelompok. Jadi kita juga menjadi bagian yang membina UMKM. Jadi usaha kecil menengah, UMKM kita itu banyak yang kemudian yang terus-terus harus bergerak. Salah satunya kita juga mendampingi bagaimana mereka mendapatkan izin, bagaimana produksi-produksi mereka itu packingnya bagus. Kan ada beberapa yang misalnya UMKM yang kita dampingi itu masih terkendala di packingnya yang tidak menarik. Nah, Ya, itu, kita ya, akan lanjutkan lagi kembali perbincangan kita. Tentunya pemirsa Setianda TV dimanapun Anda berada, kita akan kembali usai pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Bukan Perempuan Biasa.